Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana di sana cuacanya? Apakah cerah atau hujan? Cerah. Alhamdulillah ya. Kalau di sini di tempat Ibu di Bintaro itu hujan terus, Nak. Dari subuh, dari sejak Ibu bangun sampai sekarang Oh, di sini juga hujan terus. pagi tadi hujan, Bu. Pagi tadi juga hujan di Marga Mulia. Oh, hujan. Hujan lagi. Subuh. Kemarin di sana itu. Kak. Dia main. Ya, semoga tetap semangat semua ya. Benar-benar. Oh, di sini. Di mana? Ya, anak-anakku karena Ibu perlu sebagaimana tadi yang dilakukan oleh Ibu siapa tadi? Ibu Uci. Ibu juga ingin meninjau atau mereview materi-materi PKN apa yang kemarin diujikan. Ya, karena khawatirnya kalau terlalu banyak yang Ibu berikan nanti malah tidak efektif gitu. Padahal yang dihafal mungkin hanya beberapa tema gitu ya, mungkin hanya dua atau tiga tema, tapi yang Ibu berikan sudah sampai 14 tema gitu. Jadi malah eh, keteteran untuk menghafal. Jadi Ibu akan coba review dulu. Kemarin sih sempat ya ke Marga Mulia, tapi kalau ini Ibu langsung mau apa namanya mau memberikan yang kemarin Ibu ujikan kan ada dua tuh, yang PKN 17 November dan PKN 24 November sebelum kalian ujian di Fauzan. Nah, Ibu akan bacakan soal-soalnya. Nanti tinggal kalian jawab mana yang kemarin ada di soal ujian Fauzan. Babi mana? Tutupnya? Atau film. Batak kan bukan batak. Batak bukan nih. Itu tutup nak. Tadi mah oh itu tadi iya cina cek imam amot. Tunggu si imam. Ah, Ya, keributan apakah ini? ini tidak bawa imam tidak. Bang, itu tenang. Lu ada air di kamu. Kamu tadi di sini kamar apa nih? Hah? Bagaimana aku isabu ibu di sini. Salah dulu ya. Ya, jalan dulu. Ada. Sudah siap semua? Nanti kalian tolong jawab ya, apakah kemarin ada di materi yang diujikan atau tidak ya. Iya, tidak. Ya, tidak, ya, tidak. Harga Mulia, are you ready? Bohong. Please sit nicely. Ya, Bu, bentar, Bu. Cari pulpen, Bu. Cari pulpen, ini Ibu banyak nih pulpen. Mau? Ada Bu. Ya, pinjem tuh kalau nggak ada pinjemin. Atau ke bawah tuh pinjam sama pegawai di situ, di bawah. Aduh. Belakang, belakang. Wow, wow, wow. Udah siap ya, yang Jatisari sudah siap. Oh. Oh. Aneh.
Siap-siap, guys. Oke. Nah ini nomor 1 ya, Pancasila disebut sebagai dasar negara. Ini ada nggak kemarin soal seperti ini? Ada. Oh, nggak ada. Nilai Pancasila bersumber dari ini ada nggak? Ada, gue tahu. Ada, Bu. Aku ada. Udah saya puisinya. Nomor 3, arti sila kedua Pancasila adalah ada nggak? Nggak ada. 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 Makna kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ini ada nggak? Ada. Ada. Pancasila disahkan sebagai dasar negara. Ini ada nggak? Oh, burem ya. Kurang, Bu. Betul, 11. Jelas. Ya, Bu. Jelas. Nomor 5, Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada tanggal ini ada nggak? Gak ada. 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 Nomor 6, UUD 1945 merupakan, ada nggak? Ada. Sistem pemerintahan Indonesia, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh, ini ada nggak? Ada. Ada atau tidak? Ada. Gak ada. Nggak ada. Kalau tadi kan kelas 10 ya, kelas 10 kemarin soalnya kelas 10, yang kelas 11 ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya, Ada. Cil. Bulan di atas awan biru. fokus dulu ya belajarnya, nanti nyanyinya ya, oke. Nomor 9, demokrasi Pancasila, ini ada nggak? Ada. Nomor 10, contoh penerapan nilai keadilan sosial, ini ada nggak? Oh. Ada, Bu. Ya, sama ada. Nomor 11, negara Indonesia disebut sebagai negara hukum karena, ada tidak? Ada. Nomor 12, asas kedaulatan rakyat berarti, ini ada nggak? Nggak ada. Lembaga yang berwenang menguji undang-undang, Ada. bentuk negara Indonesia adalah, ada nggak? Ada. Bhinneka Tunggal Ika? Ada. Nggak ada atau nggak ada? Ada, Bu. Ada. Ada. Kelas 11 ya berarti ya. Nomor 16, kesatuan bangsa dapat terwujud jika setiap warga negara, ada nggak? Kenapa jari ibu jadi hitam banget ya di sini ya? Dari ibunya mungkin. Nomor 16 ada nggak? Persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud. Ini tentang hak dan kewajiban warga negara, ada nggak? Ada. Salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam kehidupan politik, ini ada nggak? Ada. Ada. Nah ini, pelanggaran HAM, ada nggak? Ada. Luka. Contoh hak asasi manusia di bidang pendidikan, ada tidak? Ada?
Ada. Tujuan utama demokrasi. Nggak ada. Nggak ada. Nggak. Sama yang bilang juga. Wujud tanggung jawab warga negara dalam mempertahankan NKRI. Enggak. Pemerintahan Indonesia adalah Nggak ada. kelas 11 ada nggak nih? Jatisari nggak ada juga ya? Enggak, Bu. Ancaman terhadap keutuhan NKRI. Ini ada nggak? Ada. Ada ancaman. Ya. Karena kalau di buku ininya, di buku apa namanya, di buku panduannya ada materi ini, tapi nggak tahu apakah diujikan atau tidak. Kalau ini Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti apakah ada? Ada atau lupa atau nggak ada atau lupa? Kalau lupa Ibu kasih tanda tanya, kalau ada Ibu kasih checklist, kalau tidak ada Ibu silang. Nggak ada. Makna sila pertama Pancasila, ini ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ada Ibu, silakan. Ada sila-sila? Nggak ada, Ibu. Ada Ibu, silakan. Ini salah satu, nggak kelihatan. Salah satu wujud pengamalan sila ketiga. Ada. Dalam negara hukum, semua warga negara nggak ada. Arti penting UUD 1945. Ada. Ada. Contoh pelaksanaan musyawarah di lingkungan sekolah. Ada Jatisari, bapak-bapak yang di belakang. Apakah mendengarkan? Itu lagi nunduk karena apa? Lagi lihat HP atau apa? Ada soalnya. Pelaksanaan masyarakat di sekolah. Ada Ibu kan sepeda itu. Kika mana Kika? Kika nomor 29 ada nggak kemarin? Hah? Ada. Ada. Sarul nomor 30 ada nggak? Keadilan sosial mendukung. Nah, nggak ada Ibu. Ada. Rapi nomor 31 kemarin ada nggak? Mana Rapi? Ada nggak nomor 31 soalnya mirip-mirip, yang mirip-mirip seperti ini ada nggak? Oh, ada Mang Bogel. Assalamualaikum Bu. Mana Rapi? Nggak ada cina Ibu. Boleh selesai. Boleh. Sekarang Ujang Manarul nomor 32. Ini ada nggak soal yang mirip begini? Nggak ada Ibu. Siska nomor 33 ada nggak Siska?
Siska nomor 33 ada nggak kemarin? Soal yang mirip seperti nomor 33 ini ada nggak? Ada, Bu. Amira, coba nomor 34 ada nggak Amira? Yang 4 ada nggak? Apa nggak kedengeran? Ada. Ya. Iya, ini Bu. Iya. Ada ibu. Batasan bisa teh. Ayo nomor 35 ada nggak? Ada, Bu. Ada indah, ada gacor. Selfie nomor 36 ada nggak? Soalnya mirip-mirip seperti ini nih, demokrasi Indonesia atau demokrasi liberal. Itu ada nggak kemarin? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Berarti yang demokrasi belum ada ini ya, belum diujikan. Ini makna kebebasan berpendapat dalam demokrasi ada nggak? Sudah. Nggak ada nggak? Langsung aja ya. Sama Mahkamah Agung? Ada, coba cek. Salah satu sikap yang mencerminkan nilai kemanusiaan Pancasila lagi. Ada nggak? Badru ada nggak nomor 39 Badru? Ada, Bu. Ada. Imam nomor 40 ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Bu. Iya. Coba Vina nomor 41. Ada nggak soal yang mirip ini kemarin? Tentang fungsi dan tugas dari lembaga-lembaga negara. Ada nggak 41? Vina mana Vina? Raise your hand please. Where are you? Would you please raise your hand? Tidak ada. Nggak ada. Nomor 42. Coba, where are you, Nopi? What is your answer? 42. Ada, Bu. Ada. Ini ada nih tentang HAM. Ada. Yakin. Are you sure? Tadi siapa yang jawab? Imam? Who's answer? Who? Imam. Ya. Yakin ya? Oke, sekarang nomor 43. Oke. Nur Aisyah, your turn. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan. Ini kemarin ada nggak soal yang serupa ini? Ya. Desuryanti nomor 44. Nggak ada. Pemilu ada nggak tentang pemilu kemarin? Nggak ada. Dalam musyawarah.
Ayo. Ayo. Ya, Kak. Ada anjing. Ribut pagi. Bel. Lawan bang. Bemot, asal bulan di mana gitu, Adli mana Adli? Adli. Ulan. Ya. Fahri. Sorry ya. Ternyata ada yang lebih gacor. Adlin. Fahri, where are you, Fahri? Could you please raise your hand? Ya. You. Ini ada nggak? Ya. Ada. Ada yang bisa bantu? Ini ada nggak kemarin soalnya? Ada. Nomor 46. Coba Feby. Feby ada nggak Feby? Di luhur dah. Nomor 46. Ada nggak soal seperti ini kemarin? Nggak ada. Nggak ada. Dita mana Dita? Nomor 47 Dita. Mana Dita nggak kelihatan? Dita. Ini Bu, ngumpet Bu. Di pinggir ada Bu. Aduh, sakit perut. Alasan. Ya, please move over here so I can see your face. Yes. Kita. Amin. Ada nggak nih nomor 47 kemarin soal seperti ini tentang globalisasi? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tentang demokrasi, salah satu ciri negara demokrasi. Ada. Peran siswa dalam menjaga keutuhan NKRI. Hah? Ada. Akhir pelaksanaan otonomi daerah. Ini ada nggak? Apakah ada? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang kita coba cek sama yang sabar ya. Kalau belajar tuh memang kadang-kadang melelahkan, bikin ngantuk. Itulah yang namanya jihad ya. Jadi jihad itu gak selalu dengan mengangkat senjata di peperangan. Jihad itu tidak seperti itu, tapi ketika kita sabar dalam belajar, mencoba untuk konsentrasi, untuk fokus, untuk mengingat ya, untuk disiplin mendengarkan, nah itu sudah termasuk jihad. Jihad itu wajib dalam beragama. Kayak kita mau sholat juga kan butuh jihad. Coba kalau kitanya nggak berjihad, mungkin nggak sholat ya, males-males. Jadi orang beriman itu pasti juga mereka itu cerdas. Cerdasnya kenapa? Karena mereka tahu bahwa yang dilakukan saat ini akan berdampak untuk masa depan. Kalian belajar akan punya efek untuk masa depan yang lebih baik. Kalian sholat juga begitu. Nanti kan apalagi sholat ya untuk sampai ke akhirat.
Makanya belajar itu adalah kewajiban yang utama juga. Tuh, namanya orang cerdas gitu. Iya, Nak. What happened? Is it any question? Jadi bahasa Inggris. Puro bahasa Inggris. I can hear you. Who is speaking? Yes. Bisa Marga Mulia. What happened? Happen. Ada pertanyaan ini question. Enggak ada. What do you want to ask? No? Is it easy for you? Udah semua ya. Oke, Enggak kita bisa lanjut. bahasa Inggris. Belajar, makanya kita lagi belajar sedikit-sedikit ya. Oke, ini kalau sekarang Ibu akan bertanya kepada masing-masing siswa, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menambah nilai kalian. Walaupun sebenarnya ya, Ibu lihat nilainya bagus-bagus. Itu hasil karya sendiri atau gimana? Nilai PKN-nya bagus-bagus loh. Hasil karya sendiri ya? Ya, Bu. Alhamdulillah. Tapi Oke, ya. Jadi Ibu akan bertanya sesuai absen aja. Oh. Baby nomor 1 jawabannya apa? Bagai yang menang. Apa jawabannya? Baby nomor 1 apa jawabannya? Bentar, Bu. Lembaga yang berwenang melakukan penuntutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah Mahkamah Agung. Ibu mau cek nih. Iya. Apa Pebi? Jawabannya. What is your answer? Oh, gak bisa bahasa Inggris. Apa jawabannya? A, B, C, D, or E? You can choose one of 5. Pilih 1 dari 5 pilihan. Dari 5 jawaban. Coba apa? Temannya ada yang bisa bantu? Nanti kalau Feby belum bisa jawab, berarti nanti akan Ibu tanya lagi di soal yang lain ya. Ini Feby berarti pending dulu. Coba sekarang Citra. Citra, what is your answer? You can choose one of 5, A, B, C, D, or E. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa ya, biar lanjut ke yang lain. Oke, Citra. Citra, ini pas dulu, pas. Selfie. Lembaga yang berwenang melakukan penuntutan dalam bentuk Jadi kalau di pengadilan itu kan ada yang ada terdakwa, ya. Artinya orang yang akan dihukum tuh. Terus ada yang memutuskan perkara, ada penyidik perkara, ada yang membantu terdakwa, ada juga yang melakukan penuntutan. Pokoknya dia menuntut, kamu kan sudah melakukan kesalahan, kamu kan yang nyolong gitu. Dia kenapa bisa melakukan penuntutan? Karena dia sudah melakukan penyidikan. Jadi dia sudah menyelidiki, oh ini buktinya nih, saya punya bukti. Gitu. Siapa? Penuntut?
Yang suka menuntut, saya tuntut kamu gitu ya. Oke, sekarang kita kena marga mulia tidak ada yang bisa menjawab. Kita ke Jatisari. Jatisari, kemarin siapa yang mau jadi lawyer? Amira. Amira mau jadi lawyer? Amira? Amira, jawabannya apa? Yang mana, Bu? Yang nomor 1, sayangku. Kan belum dijawab. Nomor 1, jawabannya apa? A, B, C, D, E, F, G. Mana jawabannya? Amira, where are you? Could you please explain? Yang B, Bu. Yang B, siapa yang jawab B? Kenapa B? Kata lembaga Jadi yang benar jawabannya adalah C ya. Kejaksaan, dia yang menuntut. Yang menuntut orang yang digugat atau terdakwa. Ya, orang yang dituduh. Tergugat itu kan orang yang dituduh. Ya, jadi itu kejaksaan. Dia yang menyidik dan melakukan penuntutan. Kalau yang belain, nah ini. Sekarang nomor 2, coba Ujang Manarul nomor 2. Bobo, Ibu. Bobo. Bobo, Masya Allah. Kika, coba Kika. Nah, tuh Kika ada ya. Kika selalu rajin dan tertib. Alhamdulillah. Selalu pakai seragam ya. Kika apa Kika? Jawaban nomor 2. Tadi kan sudah ada jaksa tuh, dia yang menuntut perkara. Kalau pengacara dia apa? Kalau pengacara apa tugasnya? Pengacara tugasnya Siapa tuh yang kemarin mau jadi pengacara tuh? Siska? Coba Siska apa? Kika apa Kika? Kika dulu deh. Yang C. Ya, betul ya Kika. Membela. Kalau tadi kan dituntut tuh sama jaksa. Kamu salah karena saya ada buktinya bahwa kamu yang nyolong motor nih, ada CCTV-nya, ada saksinya nih, tetangga nih yang ngeliat, ada korbannya gitu ya. Nah, nanti yang pengacaranya nih yang ini apa namanya yang membela. Misalnya dia bilang, "Oh, dia kayaknya karena waktu itu kejadian malam-malam jadi nggak kelihatan kalau itu motor orang. Karena motornya sama semua nih, Honda Beat semua warnanya sama, hitam lagi. Malam-malam jadi dia langsung ngambil motor orang gitu ya. Dipilihnya yang paling bagus lagi." Nah, itu dia melakukan pembelaan. Berikutnya nomor 3. Coba tadi sudah Amira, Kika sudah. Adli. Adli tidur. Adli. Ya, Ibu. Nah, Adli coba nomor 3 Adli. nanti dihitung. Ya, betul. Pinter.
Sekarang nomor 4. Nomor 4, Sarul. Ya, Ibu. Sarul. Yang pakai jaket pink itu siapa? Itu pink. Apa coklat? Bukan pink. Ya, Bu. Agung. Peach. Warna peach. Salem, salem. Kita kado bang. Ayo, Sarul apa jawabannya nomor 4? Tadi udah betul tuh. Kika nomor 3. Bu. Iya. Mau Ibu. Cek. Ini kenapa menikah? Nomor 3 C, nomor 4. Lima. Cek. Nomor 4. Hah? Cek. Kan salah satu. C, ya betul. Duka. Kita waktu ibu. Boleh. Mas ya, ini supaya terupload. Siska nomor berikutnya nomor 5, Siska. Ada apa? Kita. Itu ini tuh hari juga. Siska, Pasti mau macam-macam itu mau. where are you, Siska? Jelas kali. Hah? Iya. Memang lo pun beli. Siapa yang dulu? Siska nomor 5 apa? Lembaga yang menjadi pengadilan tertinggi di Indonesia adalah... Ya, betul. Terima kasih. Sudah menjawab betul. Sekarang Marga Mulia lagi ya. Marga Mulia. Pada kemana? Feby, teman-temannya pada kemana? Badru mana Badru? Ibu. Dari mana dari? Dari gak hadir. Sakit lagi. Dari nggak hadir? Kok ada ini absennya ya? Gak ada dari. Coba Dita, Dita. Tak. Dita nomor 6. Undang-Undang Dasar 1945 berada pada hierarki. Hierarki itu artinya jenjang ya, atau apa namanya, tangga gitu. Hierarki itu apa? Coba. B. Oh, hukum tertinggi. Ya, Hukum tertinggi. iya itu jenjang atau tingkatan. Tingkatan yang mana? Yang D. Siapa tadi yang jawab D? Hukum tertinggi. Ya, Bu, yang tahu. Dita mana Dita? Dita jawabannya apa? B. D. Oke, betul. Balik lagi ya. Nomor 7. Coba siapa yang belum? Diulang lagi ya. Kaila nomor 7 apa? Ke WC, Ibu. Oh, ke WC. Selfie? WC juga. Selfie yang depan itu kan yang sebelah. Nah, yang sebelah mukanya. A half face. Muka sebelah. Coba kalau ibu mukanya sebelah gini gimana? Ya gimana? Atau gini. Sebelah. Sepotong. Nomor 7. Apa selfie? Peraturan pemerintah dibentuk untuk apa ya? Untuk? Jadi peraturan pemerintah itu dibentuk untuk
menjalankan perintah undang-undang. Kemarin ada nggak soal ini? Soal tentang undang-undang ini, Perpu, PP, kayak gitu ada nggak? Hmm? Selfie, kemarin ada nggak soal tentang itu? Tentang apa namanya? Aturan pemerintah gitu. Pebi ada nggak Pebi? Hmm? Lihat nggak kemarin ada nggak soal seperti ini yang nomor 7? Jawabannya apa? Hmm? Apa Pebi jawabannya? Nomor 7? Peraturan pemerintah atau PP dibentuk untuk menjalankan perintah undang-undang, ya. Kan jadi kita udah bikin undang-undang nih. Nah, terus udah bikin undang-undang misalnya masuk harus jam 7, berpakaian seragam, tidak boleh tidur, harus mengerjakan PR, tidak boleh menyontek, misalnya sudah ada undang-undang seperti itu. Nah, gimana caranya supaya dijalankan? Dijalankan itu dia berarti ada konsekuensinya. Misalnya kalau dia tidak menjalankan maka akan diberi sanksi atau akan diberi hukum. Nah, itu fungsinya peraturan pemerintah ya. Untuk menjalankan undang-undang yang sudah disepakati. Nomor 8. Coba ke Pebi dulu deh. Nomor 8 apa Pebi? Kan tadi belum jawab. Kalau tadi kan ada PP atau peraturan pemerintah, sekarang Perpu. Nah, ini dari namanya aja Perpu itu sebetulnya sudah terkandung jawabannya. Jadi Perpu itu diterbitkan oleh Presiden dalam kondisi apa? Perpu. Bu, mendesak. Iya, betul. Akhirnya Pebi betul. Yeay. Pebi kemarin ada nggak soal seperti ini tentang Perpu? Perpu, PP, nggak ada? Nggak ada ya? Ada. Ada apa nggak ada? Yes or no gitu. Ada. Biar jelas nggak ada. Oke. Sekarang back to Jatisari ya. Jatisari. We are back to Pina. Pina nomor 9. Peraturan daerah ditetapkan oleh siapa? Pina. DPRD. Ibu Ya, betul. Kemarin ada nggak soal seperti ini? Ada nggak? Nggak ada. ada Bu. Ada. Ya, tentang Perpu ya. Oke, sekarang Rahma. Contoh hak asasi manusia di bidang pribadi adalah Bentar Bu. which one of you name Rahma? Ya Bu. Ya. Contoh hak asasi manusia di bidang pribadi adalah Ya, betul.
Kemarin ada nggak tentang HAM ini soalnya? Nggak ada ya? Ada? Ada? Nggak ada. Oke, kalau gitu nanti kita lanjutkan lagi ya. Sekarang silakan istirahat dulu. Kalau kita ketemu lagi jam 1 siang. Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Mau jam 1 apa setengah 1 aja? Atau 15 menit Jam aja? 1. Setengah 1. Jam 1. Jam 1. Jam 1. Mau makan dulu ya, Pebi ya? Lapar, Bu. Kan Ibu, Bu, lapar, Bu. Asal Ibu. ya udah. Sampai ketemu lagi jam 1 ya. Assalamualaikum. Dadah, ayo, Bu. Aman, Iman. Jangan pulang dulu ya. Lanjut lagi belajarnya, oke? Bu. Nah, azan. Bu. Ya. Apa? Mau kemana? Kerja naon, oi. Ayo sih di lagi deh. Berapa Sandi? Oh, Sandi. Mod. Baca ya, Mod. Mod. Mod, baca WA kurang. Jadi. Mau kau di motor anjing? Mau di motor? Aku rapopo. Assalamualaikum. Where are you guys? Apakah sudah kembali ke kelas? Marga Mulia dan Jatisari. I'm waiting. Halo. Halo, Assalamualaikum anak-anak. Ayo kita mulai kembali belajar. Marga Mulia Jatisari. Ya, Bu. Jatisari udah lengkap semua masuk? Belum, Bu. Belum. Oke, minta temennya masuk yuk. Ya. Marga Mulia, ayo open kamera. Oke, Marga Mulia udah semua? Badru, Imam? Masih di mute itu, Marga Mulia. Ayo yang Jatisari, yang masih rebahan di belakang, di pojok. Yuk kita mulai belajarnya. Tuh bangunin itu yang masih goler-goler di belakang. Siapa tuh? Bapak-bapak. Ronda dulu, Pak. Nggak pada tidur semua. Ini presensinya masih sama nggak dengan yang tadi?
Kalau berubah boleh ya diketik di kolom Zoom di kolom Zoom. Ini nggak ada juga hubungannya dengan Marah-marah bulu. Nggak ada yang pulang kan? Ada. Siapa? Siapa, Lagi. Feby? Lagi pada di warung, masih di warung, Bu. Oh, di warung. Tapi nggak pulang kan? Saya di belakang, Bu. Ya, nak. Ya, silakan yang kebelet ke belakang dulu. Kita belajar hanya 45 menit lagi kok. Lanjutin yang tadi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lupa, belum share screen. Tadi sampai halaman, sampai nomor 10. Oke. Let's see another numbers. Nah, ini masih tentang HAM ya. Coba Ibu cek dulu. Potensinya. Hari ada murid baru. Oh iya, Ai ya. Ya. Yang mana anaknya? Boleh angkat tangan. Oh, itu yang di depan. Selamat datang, Ai. Selamat kenal ya. Salam kenal juga. Ya. Ibu ini Ibu Dian. Ngajar PKN dan insya Allah besok ngajar BK juga. Ya, jadi kita ketemu seminggu 2 kali. Semoga nggak bosan ya. Semangat terus sekolahnya. Amin. Ayo, Jatisari tadi sampai Rahma. Nopi nomor 11, Nopi. Ya, Bu. Berikut merupakan tokoh gerakan HAM dunia adalah, silakan dibaca aja Nopi. Berikut merupakan tokoh gerakan HAM di dunia adalah National. Berikut merupakan tokoh gerakan HAM dunia adalah Nelson Mandela. Nelson Mandela. Apa jawabannya apa? Yakin jawabannya A. Ada jawaban yang lain nggak? Benar. Nggak ada, Bu. Kalau Mahatma Gandhi? Jadi, nah, kemarin ada nggak pertanyaan tentang ini, Nopi? Nggak ada, benar. Ini jawabannya benar semua ya. Jadi semua ini yang disebutkan dari A to D, dari A to D ke D, itu semuanya adalah tokoh-tokoh gerakan HAM. Dari Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Eleanor Roosevelt, Martin Luther King Jr. Nah, itu semua adalah tokoh-tokoh gerakan HAM internasional atau dunia. Berikutnya Desuryanti, nomor 12. Desuryanti, Ibu. silakan dibaca dan dijawab. Salah satu ciri manusia adalah C, universal. Oke, betul sekali.
Berikutnya Nur Aisyah. Ini nomor 13. Silakan dibaca dan dijawab. Bahan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi disebut Yang mana jawabannya? sifat asasi manusia yang tidak dapat dikurangi disebut Emang relatif artinya apa, Nak? tahu karena digunakan Kalau relatif itu contohnya gini ya. Kalau kata ibu misalnya si siapa ya? Tentang Korea atau jangan Korea deh. Ya itu dulu pokoknya penyanyi BTS itu kalau kata ibu ya nggak ada yang cakep orangnya gitu ya, udah kurus kering gitu. Terus penuh oplas, kata ibu nggak ada yang cantik. Tapi kata anak-anak itu mah cantik gitu. Nah itu artinya relatif. Jadi itu artinya relatif. Relatif itu menurut saya cakep, menurut orang lain belum tentu. Menurut saya begini, orang lain belum tentu, itu namanya relatif ya. Itu harus disebut dengan relatif. Tapi jawabannya salah. Yang benar adalah kodrati. Kodrati. Ya, tidak bisa dikurangi, tidak bisa diambil, sudah terbawa sejak lahir. Tuh namanya kodrati ya. Berikutnya Amira nomor 14. Silakan dibaca. Mira saya Bu Oh, nggak ada. Ujang Manarul, tidur still sleeping? ya Bu yes Bu sleeping Sleeping always. yes How about Kika? Kika? Ya, I'm still count on you. Ayo Kika, back to your seat. Ayo duduk di kursinya. Get up, get up. Contoh pelanggaran HAM. Berat. Beratnya mana? Berat. Apa Kika? D. D. ya D. Benar nggak anak-anak? Ini kan pelanggaran HAM. Mana ada nggak pertanyaan ini? Nggak ada ya? Pelanggaran HAM itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, salah satu yang berat hak asasi manusia itu adalah apa? Ada yang mau jawab? Yang paling berat itu adalah genosida atau genocide. Yang C. Itu genocide itu artinya adalah pembunuhan massal. Nah, jadi contohnya tuh zaman waktu Hitler dulu, Hitler, tahu Hitler ya? Dia kan orang Jerman tapi nggak suka dengan orang Yahudi. Dia bilang orang Yahudi itu licik, karena dia takut orang Yahudi menguasai dunia. Karena memang orang Yahudi itu kan pinter-pinter ya. Hampir semua
penemuan-penemuan di dunia ini ya, dari mulai termasuk Einstein itu adalah orang Yahudi. Ya mungkin ini dia ada rasa cemburu atau gimana gitu ya. Jangan sampai Yahudi itu mendominasi kata dia. Akhirnya dibunuh secara massal. Soalnya mereka yang Yahudi dikumpulkan di suatu tempat gitu ya, terus dikasih asap beracun. Langsung wafat itu sampai ratusan ribuan orang gitu ya. Itu namanya genocide. Itu pelanggaran HAM berat sekali karena manusia jadi tidak punya hak terhadap kehidupannya sendiri gitu ya. Kan dia tidak bisa memilih apakah dia lahir sebagai Yahudi, apakah dia lahir sebagai orang Cisompet, apakah dia lahir sebagai orang Negro, apakah dia lahir sebagai orang Arab misalnya ya. Kan kita nggak bisa milih ya. Coba kalau kita bisa milih, aduh aku pingin jadi orang apa deh gitu ya. Misalnya ibu pingin jadi orang kayak Arab gitu, kan hidungnya mancung gitu ya. Terus jadi apa namanya, jadi sultan gitu kan. Tapi kan kita tidak bisa memilih. Seperti sebagaimana orang Yahudi juga tidak bisa memilih dia dilahirkan sebagai Yahudi, tapi dianggapnya sebagai kaum yang buruk lah gitu. Makanya kemudian dibunuh secara massal. Nah, itu kan termasuk pelanggaran HAM berat ya. Sekarang Ai Ramadhani. Walaupun Ai belum belajar ya, Ai ya, belum sempat pelajaran Ibu, tapi coba aja nggak apa-apa. Ini nomor 15. Silakan Ai nomor 15 dibaca dulu supaya Ibu bisa dengar suaranya juga. Kemudian coba dijawab ya. Kalau salah nggak apa-apa kan kita belajar. Nanti kan Ibu koreksi juga. By the way, kemarin ada nggak soal ini ideologi Pancasila? Ada nggak yang di Fauzan? Enggak, Bu. Enggak ada. Enggak ada ideologi. Silakan dibaca dulu, kemudian dijawab. Ideologi Pancasila bersifat terbuka yaitu C, Ibu. Iya, betul. Itu langsung betul tuh Ai. Tepuk tangan. Ya, alhamdulillah ya, langsung betul ya. Berikutnya nomor 16. Iska. Bahaya. Nah, ke belakang. Adli ada nggak Adli? Adli ini gampang nomor 16 Adli. Jawab nomor 16 gampang loh. Ibu. B. B langsung Mbak B. Dulu ya. 17 Sarul. Sarul. Speak louder please. Kemarin ada nggak soal seperti ini, Nak? Kemarin ada nggak soal seperti ini? Bener nggak? Udah kenceng nggak bener? Ada jawaban lain nggak? Kurang tepat ya yang itu ya, Sarul. Iya, C ya, harusnya musyawarah mufakat. Demokrasi Pancasila. Nomor 18, Fahri. Hah? Apa Fahri? Kamu. Gimana ada soal kayak gini nggak?
Kasih langsung ke kode. Yang mana jawabannya? Bagian hasilnya. A, B, C, D, or E? Which one? Which one do you choose? Which one your answer? Hmm? B. Ya, betul. Oh, ya. Yang jawab Fahri atau bukan tuh? Bukan. Nopi. Yang jawab. Yang Nopi, Bu. Iya. Nasionalisme. Ya, boleh siapa? Nopi mau jawab. Enggak, Bu. Rapi mana Rapi? Nopi. Ada, Bu. Ada, Bu. Nomor 19 gampang nih. Ayo. Jawaban bonus ini mah. Nasionalisme. Iya, Nopi. Ya, betul. Betul ya, Rapi ya. Tadi siapa yang baru masuk? Amira atau Siska? Amira. Amira nomor 20. Dibaca dulu. Speak louder, please. Sikap yang mencerminkan paham kebangsaan adalah Sama C. Ya, betul. Oke, sekarang lanjut ke Marga Mulia Cisompet. Pebi nomor 21, Pebi. Dibaca dulu, Pebi. Dibaca dulu dong. Gak kedengeran suaranya. Indonesia dalam ASEAN antara lain Hmm. dalam ketahanan Kenapa? kamu tidak Yang mana? What is your answer, Pebi? nggak tahu. Nggak tahu. Kemarin nggak ada ya soal begini ya? ASEAN nggak ada ya? ASEAN, PBB gitu ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Ya kelas 11 ada nggak? Kan beda soal ya, kelas 10 sama 11 beda ya. Pebi sama Kaila beda nggak soalnya? Beda, Bu. Beda ya. Di kelas 11 juga nggak ada tentang ASEAN, PBB gitu. Berarti Ibu kebanyakan ya ngasih materinya. Pebi apa jawabannya nomor 21? Coba dulu pilih aja yang mana. Nanti kalau salah Ibu koreksi. Mana? Yang mana? Yang A. menjaga paham
AIPRF itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu kan. Jawabannya yang bener yang C ya. Dek. C. Oh, 21 C. Oh, musuh. Ya, kamu juga musuh. Nomor berikutnya Citra. Nomor 22 Citra. Citra, please dibaca dulu. Kemudian baru dijawab. Contoh kerjasama Indonesia dalam PBB adalah Sukmakan sewa terus memperbaiki menggunakan jawaban tapi Apa? Citra adalah kenangan. Yang mana sih Citra? Citra, please raise your hand di belakang. so I can see you. Where's your face? Halo. Let me know you, Citra. Kalau bilang raise your hand itu artinya tunjuk tangan ya. Mana? Baik kan? Ah, itu di belakang, paling belakang. Tuh, jauh banget dari kamera. Jawabannya apa, Nak? Ada yang bisa bantu jawab untuk Citra nomor 22? Jadi jawabannya adalah C ya, mengirim pasukan perdamaian. Tuh, betul tuh. Tadi nggak jauh sih, padahal kalau salah kan juga nggak apa-apa, Ibu koreksi kan, nggak akan disetrap, nggak akan diomel-omelin, ya kan? Malah bisa jadi belajar. Berikutnya, selfie nomor 23. Nomor 23 silakan dibaca dulu. Read aloud. Bagaimana yang menjadi pertanyaan kita masyarakat Yang mana? Apa jawabannya, selfie? C. Kok suaranya kayak kurang meyakinkan? Itu suara selfie atau suara yang lain? Atau suara Pebi itu? Apa selfie jawabannya? Udah di depan pasti suaranya lebih kedengeran. Apa? Yang mana? C. Oke, ya betul. Nah, kalau dari tadi kan, kalau suaranya jelas, Ibu udah langsung dengar. Ini kan tadi ada yang mendesah-mendesah. Gitu, ya kan? Oke, berikutnya nomor 24. Next, kita ke Kayla. Kayla, what is your answer? Nomor 24. Please read aloud first before you answer. Oke, dibaca dulu dengan nyaring, baru kemudian dijawab. konflik sosial dalam konflik sosial dapat konflik sosial dapat dimaksimalkan dalam 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 konflik sosial dapat di
Diminimalkan tuh artinya dikurangi ya, dikurangi bukan ditingkatkan, dikurangi dengan oh, D ya. Lama banget jawabannya sampai ibu ngantuk. Berikutnya nomor 25. Dita ya. Dita. Dita, where are you? Ibu tidak melihat. Oh, di belakang. Imam. Oke, Dita. Baca dulu. Kemarin-kemarin di sekarang aku sekarang Bapak Bapak. Bapak Bupati. Coba diingat-ingat kemarin waktu pemilihan Wapres itu kan ada undang-undang yang diubah. Nah, itu yang mengubahnya siapa tuh? Yang mengesahkan perubahan undang-undang itu? B Hah? Bapak Bapak. Bapak emang apa kepanjangannya Bapak? B Bapak itu kan Badan Pemeriksa Keuangan. ya Berarti bukan itu jawabannya. Bu B Bu B B, ya betul. Mahkamah Konstitusi ya yang kemarin itu yang Wapres kemarin itu kan harusnya kan untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden itu usianya harus di atas berapa gitu pokoknya ya. Harus di atas 40 ya kalau nggak salah. Karena ini kan lingkupnya lingkup nasional negara. Jadi orangnya itu harus sudah yang berpengalaman, kemudian dia juga sudah cukup matang secara emosional, makanya biasanya di apa syarat salah satu syaratnya atau kualifikasinya itu adalah usia di atas 40 tahun. Tapi karena ini anak presiden pingin ikut-ikutan gitu kan jadi wapres, diubah deh tuh ketentuannya, undang-undangnya. Jadi boleh katanya yang sebelum berapa tuh? Jadi diubah lah pokoknya di atas 30 tahun atau berapa gitu. Yang tadinya harus 40 sekarang jadi berapa? Apa di atas 25 apa di atas 30 gitu, Ibu lupa ya. Tapi intinya itu kan disahkan kemudian oleh Mahkamah Konstitusi. Itu makanya yang kemarin sempat ribut itu ya. Karena diacak-acak undang-undangnya. Berikutnya ya itu sebagai intermezzo dan sebagai contoh ya yang se apa sedang berlaku di negara kita saat ini. Nanti kalau untuk pemilu berikutnya ya bisa diubah lagi, kembali lagi ke 40 tahun itu gitu ya. Karena kalau terlalu muda kayak sekarang tuh dia nggak bisa apa-apa, ngomong nggak bisa, pengalamannya nggak ada, ketemu tokoh-tokoh juga nggak ada gitu kan. Akhirnya malah jadi bahan bully se-Indonesia Raya gitu ya. Jadi kita ikutan dosa karena kita ngebully ujian ya, ujian sebagai WNI ya anak-anakku ya. Berikutnya Dita. Dita udah ya? Imam. Ya.
Silakan Imam. Penegakan hukum yang menjalankan eksekusi putusan pengadilan adalah Apa tadi kan sudah ada yang penuntut. Penuntut itu adalah kejaksaan. Yang membela jadi penuntut tergugat ya. Terus kalau yang membela itu adalah pengacara atau advokat. Pemutus perkara itu adalah hakim. Nah, sekarang kalau sudah diputuskan, kamu di penjara, dihukum gitu ya dengan tahanan misalnya berapa, 6 bulan tahanan misalnya ya, atau harus bayar denda sidang. Kan sudah diputuskan tuh, udah tok tok tok. Nah, itu kemudian yang memastikan bahwa keputusan itu sudah dijalankan. Eksekusi itu artinya dijalankan atau dilaksanakan. Terus siapa yang melaksanakan itu? Siap, gitu kan ya. Itu sesuai dengan putusan pengadilan. Siapa? Darul? B. Kata Apa? B. E, B. B. Jaksa. Jaksa kan penuntut hukum. Itu. Jaksa kan yang menuntut, yang bilang, saya punya buktinya bahwa kamu itu bersalah. Saya punya buktinya kalau kamu itu nyolong motor. Nih ada bukti-buktinya. Terus sama pengacara dibelain. Wah, itu kamu dapat data dari mana? Kamu melanggar UU ITE tuh nggak boleh sembarangan, misalnya merekam gitu kan, dan menyebarluaskan rekaman, kata pembela. Tapi akhirnya terus diputuskan sama si hakim. Sekian, kamu bersalah. Nah, terus selanjutnya siapa yang melaksanakan keputusan dari hakim? Ya polisi dong, ya kan? Dibawa sama polisi. Atau misalnya ya polisi ya, intinya polisi. Nanti malah tambah bingung. Polisi. Kalau panitera itu tugasnya untuk mencatat. Mencatat jalannya persidangan. Misalnya. Mencatat semua hal yang terkait bukti-bukti. Oke, terima kasih Saru. Sekarang, kok Saru si Imam? Derry, nomor 27 Derry. Nggak ada ya Derry? Nggak ada Derry? Ada Badrun. Badru aja, Badru. Ada Badrun. Bapak Badrun. Nah. Oh, ada Derry. Silakan nomor 27. Kemarin waktu ujian di Fauzan ada nggak tentang polisi, jaksa, pengacara, pengadilan gitu ada nggak? MK, MA? Ada tidak? Soal-soal yang terkait dengan penegakan hukum atau lembaga-lembaga negara yang terkait dengan hukum. Misalnya itu tadi ya, MK, MA, polisi, jaksa, hakim, advokat, atau pengacara. Ada nggak? Yuhu, warga mulia. Ada nggak? Jadi Sari, masih ingat nggak ada nggak kemarin terkait dengan penegakan hukum atau lembaga-lembaga hukum negara? Ada? Nggak ada. Oke. Lanjut ya tadi ya, Derry. Nomor 27 apa Derry? Coba dibaca dulu Derry. Gak ada dari Bu. Oh, yang nggak ada Derry. Tadi satu lagi siapa sih? Imam, Badru, terus satu lagi siapa? Dodi. Dodi. Kenapa jadi Derry? Dodi, Dodi.
Dodi nomor 27, Dodi. Doodo, Deidi. Silakan dibaca dulu. Ya, Bu. Read louder, read aloud. Ketetapan MPR berfungsi sebagai Mm-mm. Yang mana, nak? Temannya ada yang bisa bantu? Jadi ketetapan MPR itu berfungsi sebagai penjabaran dari Undang-Undang Dasar. Ya, yang A ya, jawabannya. Iya. Kelas Badru. Nah, ini gampang nih Badru. Kalau sampai nggak bisa, aduh gimana ya. Baca dulu Badru. Dia letak yang pertama kali berlaku pada A. Ada jawaban lain selain A? Coba tebak aja dulu. Selain A apa? Tebak-tebak buah manggis. B. Kenapa, Dek? Ada peristiwa apakah? B. Iya, B harusnya ya. 18 Agustus. Kita merdekanya tanggal 17. Terus tanggal 18 itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur agar ya itu baru tanggal 18 Agustusnya. Maka sudah semua yang di Marga Mulia Cisompet. Sekarang kita balik ke Jatisari. Jatisari, silakan. Pina nomor 29. Tapi siapa, Bu? Pina nomor 29. Saya, Bu. Ya. Berikut Rahma nomor 30. Silakan kalau bocil setengah bisa bertanggung jawab. C, Bu. Oke. Nopi nomor 31. Nih, gampang-gampang nih. Nopi. Siapa, Bu? Nopi. Ya, Bu. Nomor 31, sayang. Tadi Ibu udah, dari tadi nggak kedengeran ya? Ngelek, Ibu. Oh, ngelek. Coba nomor 31, sayang, nak. Sila ketiga Pancasila menekankan nilai persatuan. Ya, betul sekali. 32, Desuryanti. Nih, gampang-gampang semua nih. Desuryanti nomor 32 ya, nak.
Pemerintahan demokratis ditandai oleh B. Pemilu yang Ya. Sekarang Nur Aisyah. Nomor 33. Siska boleh. Oh iya, Siska belum ya, tadi dari luar. Iya, nanti aja. Nur Aisyah dulu. Ibu tilu dua. Tilu-tilu sayang. 33. Ya. Betul enggak, A? B, ibu B. Betul enggak, B? Ibu C. Terus supaya D, terus E gitu ya. Yang benar ya jawabannya ya. C. C. Perhatikan aturan dari sini. Iya. Sekarang Siska nomor 34. Bacanya chauvinisme, chauvinisme. Cawu ada cawu ya. Chauvinisme. Kalau cawu aja kan pisang. Bangga terhadap budaya sendiri. Iya, betul. Ayah. Salah saya. Siska, apa jawabannya tadi? Siska, jawabannya apa? Mana? Bukan A. Apa? B. 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 B juga salah. C. D. Kalau menurut anak-anak, nasionalisme sempit itu negatif atau positif? Itu aja dulu. Nasionalisme ada. Nasionalisme dalam arti sempit itu positif atau negatif dulu gitu menurut kalian? Positif atau negatif? Chauvinisme itu chauvinisme itu positif atau negatif? Siska? Positif atau negatif? Baik atau buruk? Negatif. Ya, jadi chauvinisme itu negatif. Nah, sekarang kita tinggal cari jawabannya mana yang kira-kira negatif. Mana gaya bangsa lain negatif nggak? Enggak. Bangga terhadap budaya sendiri negatif nggak? Enggak, kan positif ya. Mengutamakan persatuan positif atau negatif? Positif. Melakukan kerjasama internasional positif atau negatif? Negatif. Nah, kerjasama internasional. Kita kerjasama, ya positif dong. Nah, ini menganggap bangsa sendiri yang paling tinggi itu positif atau negatif? Menganggap bangsa sendiri paling tinggi itu positif atau negatif? Negatif. Karena jadinya sombong ya. Misalnya Marga Mulia lebih keren daripada Jatisari misalnya. Lebih leluhurnya, karuhunnya lebih asli. Nah, itu chauvinisme, kebanggaan terhadap bukan kebanggaan, yang menganggap diri sendiri lebih tinggi, paling tinggi. Itu namanya sombong. Kalau bangga itu boleh, tapi kalau kita jadi membandingkan, nah itu yang tidak boleh ya. 35 Amira. Indonesia aktif dalam G20 sebagai musuh.
Sekarang gini dulu pertanyaannya Mira ya. Kalau Indonesia aktif dalam G20 atau gerakan 20 negara ya, kan G itu artinya gerakan, 20 itu karena ada 20 negara. Terus Indonesia aktif di situ, itu positif atau negatif, baik atau buruk? Baik ya, atau positif. Nah, sekarang kita tinggal cari nih, mana yang jawabannya kira-kira yang indikasinya positif. Kalau isolasi internasional, Negatif. negatif ya, itu artinya kita kan kayak apa apa namanya ya, mengurung diri. Isolasi itu artinya mengurung diri dari nggak mau kerjasama. Politik autarki ini kok ada politik autarki ya ini. Ibu aja nggak tahu apa anarki. Kalau militerisme, ekspansi wilayah, tahu nggak ekspansi wilayah apa? Ekspansi wilayah itu perluasan wilayah, jadi menjajah. Positif atau negatif? Negatif. Kalau diplomasi ekonomi? Positif. Nah, iya positif. Ya, berarti yang C ya. Nah, jadi kalau kalian mau cari jawaban seperti itu ya anak-anak ya. Ini kira-kira positif atau negatif, terus cari jawabannya yang sesuai gitu. Pasti jawabannya juga positif. Redang, sabar ya nak ya. Udah selesai ya harusnya ya. Satu lagi deh, Sarul. Sarul. Nomor 36, Sarul. paling Bineka Tunggal Ika kita B. Iya, B, betul ya. Tepuk tangan buat Sarul. Baik anak-anakku, alhamdulillah terima kasih sudah berakhir pelajaran kita pada hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmunya manfaat dan kalian pulang dengan bahagia dan gembira. Selamat sentosa serta selalu diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Mari sama-sama kita baca doa dulu. Allahumma arinal hakko. Ayo sama-sama. Arinal batila warzuqna jatinaba. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Sampai ketemu besok ya. Bye, semangat selalu. Ibu Lia, where are you? Aku Liv ya.